mungkin bukan belajar lagi hari ini, tapi coba merenungkan, merefleksi hakikat selama ini yang sudah kita jalankan terkait dengan penyelenggaraan SPIP. Sebagaimana Ibu ketahui bersama bahwa sejak tahun 2008 itu kan sudah dikeluarkan PP 60 dan mungkin bagi semua kawan-kawan yang sudah lama di Inspektorat Jenderal dan juga mungkin di kawan-kawan di unit pelaksana, PP 60 itu bukan lagi menjadi barang baru ya, sesuatu yang mungkin, namun yang lebih penting adalah coba kita merefleksikan kembali hakikat daripada keberadaan SPIP itu. Nah, dalam kerangka pembangunan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah itu, kalau kita amati di dalam PP 60 itu sudah ada pembagian tugas peran dari masing-masing pihak yang harusnya dilakukan dalam kerangka pembinaan SPIP. Di dalam PP 60 itu disebutkan bahwa PPKP sebagai pembina SPIP itu melakukan penyusunan pedoman, sosialisasi, bimbingan, dan konsultasi. Kemudian dari sisi lain, penyelenggara, kementerian lembaga harus membangun tata kelolanya, harus mengelola risiko dengan baik, kemudian melakukan pengendalian korupsi, dan juga melakukan pembinaan kapabilitas. Esensi dari hal ini, apa yang dilakukan oleh BPKP, kemudian apa yang dilakukan oleh kementerian lembaga, itu akan menghasilkan sebuah bisnis proses yang namanya kemudian akan menghasilkan tujuan daripada penyelenggaraan SPIP itu. Yang selama ini ukuran dulu itu kita sudah pernah dinilai sudah 3,3, kemudian ada proses self assessment yang menghasilkan skor 3,8, kemudian dan sekarang ini, nah sebenarnya esensi daripada skor itu adalah harusnya kemudian skor itu menggambarkan capaian kualitas daripada penyelenggaraan SPIP itu. Ketika kita bilang skor 3, maknanya apa gitu. Ketika kita bilang skor 3,5, maknanya apa gitu. Harusnya kan ke sana gitu ya. Sama seperti kalau saya ibaratkan, sama kayak sekarang itu kan Pak, kalau melihat skor rapor anak kita, kan dulu skornya matematik 9, 8, tapi 8 itu kan nggak pernah diterjemahkan kan Pak. 9 itu sebenarnya maknanya apa? Apakah dia sudah mulai sudut segitiga, agak sudah mengetahui tentang persegi panjang. Nah sekarang begitu dirubah pola yang sekarang, anak-anak begitu bisa matematik, dia dianggap sudah memahami, kemudian sudah bisa menerapkan, kemudian sudah bisa menganalisis seperti apa gitu. Nah itu idealnya kemudian skor itu harus kita beri makna. Dan selama ini kecenderungan juga kalau kami pahami selama 10 tahun ini kita melakukan SPIP ini belum kemudian men-trigger terjadinya katakanlah seperti yang tadi diharapkan seperti Pak Khairuddin jelaskan bahwa ketika skor 3 itu maknanya apakah tujuan organisasi sudah efektif, efisien, ketika tujuan keterhandalan laporan keuangan seperti apa. Nah, secara umum hanya kita bisa melihat dalam arti artifisial gitu. Tapi makna sesungguhnya dalam konkret keberadaan kegiatan sehari-hari seperti apa. Nah, idealnya maka di dalam skor penilaian tadi yang disampaikan tadi itu kita mengenal ada namanya area of improvement, area perbaikannya apa. Jadi rekomendasi perbaikannya apa. Kalau kita lihat esensi daripada SPIP, nah kalau kita lihat di SPIP itu kan tadi disebutkan idealnya ketika kita bicara SPIP itu ada jaminan bahwa sasaran strategis organisasi itu betul-betul sudah tercapai. Ketika kita bicara sasaran strategis, idealnya kemudian itu meliverage kepada kinerja kita gitu. Itu idealnya apa? Misalnya seperti contoh, tadi Pak Khairuddin menjelaskan efektivitas, efisiensi yang selama ini kita ukurkan dengan LAKIP, laporan akuntabilitas kinerja. Tadi Pak Khairuddin menyebutkan baik ya, baik. Nah sebenarnya apakah ukuran baik itu sudah menggambarkan kinerja kita gitu? Misalnya apa? Ketika kita mengatakan bahwa sasaran strategis kita saya ini tadi, nah apakah sasaran strategis kita itu sudah kita definisikan dengan baik atau tidak? Ukurannya sudah jelas atau tidak? Nah idealnya kemudian pada saat penilaian LAKIP ini adalah salah satu hal yang menjadi ukuran harus diperbaiki. Jadi ketika kemudian sasaran strategis tujuan organisasi ini kita gambarkan, kita definisikan dengan baik, idealnya itu kemudian akan tergambar dalam indikator kinerja utama, target kinerja, dan penerapan kinerja. Nah inilah yang harusnya kita bangun sebuah yang dinamakan dengan sebuah proses yang terintegral gitu. Jadi kalau kita bicara integrasi proses bisnis kegiatan, maka paling tidak memang harus melihat dari bagaimana proses perencanaannya, bagaimana proses pelaksanaannya, bagaimana proses pengendalian dan sampai dengan proses pemantauan. Inilah bisnis proses
proses yang harusnya selalu kita bangun dalam kerangka penguatan sistem pengendalian internal. Makanya kalau kita lihat di SPIP, penilaian itu kan building block gitu. Selalu level pertama itu ketika kita mengatakan ada target kegiatan, bahwa ada kebijakan yang dibuat terkait dengan target tersebut. Kemudian setelah kebijakan, aturan itu dibuat, kemudian kebijakan itu dikomunikasikan. Setelah dikomunikasikan, kemudian diterapkan. Kemudian ada proses evaluasi, kemudian ada proses perbaikan atas hasil evaluasi. Idealnya semua bisnis proses harus dilakukan demikian gitu. Sehingga proses penilaian dengan SPP itu adalah menggunakan building block. Nah, apabila ini sudah terjadi, idealnya apa yang menjadi kehendak kita bersama itu bisa betul-betul bisa kita capai.